Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tazkir wal ifadata wal istifada wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'aikal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhihi wa maradatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuha talaba wa talibat madrasatul aliyah adini al khasah misafil awal. Marhaban bikum fi hadha sabah sawfa nuwasil darsana an ilmi tarikh al-Islam as-saqafi min hadzal kitab Tarikh al-Islami li Dr. Hasan Ibrahim Hasan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tayyib, al-an tafadhalu iftahu kutubakum wa natlub wahid minkum ayaqra al-harakat fil bidayah fanadhu il akhina Mawan Hardika, Al-Ustadz Mawan Hardika LCMA. Fa'alaihi ayatafadhal bil qiraah min kalimat wa kana bazzazan. Silakan, tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana bazazan yutajiru fi thiyabi wa qad balagha ra'su malihi arba'ina alfa dirham wa huwa awwalu min aslama minar rijali. Oke, skip dulu. Kepada yang lainnya, teman-teman yang lainnya, saya harapkan diharokati ya. Ketika Ardi, ya Ustadz Ardi ini membaca harokat, saya minta kalian untuk mengharokatinya, ya. Jadi saya minta juga kepada Ustadz Ardi untuk membacanya juga jangan terlalu cepat. Jadi 2 kalimat per 2 kalimat, ya. Oke, silakan Ustadz. Wasur'ana mataraka at-tijarata ba'da islamihi dong, ba'da islamihi liyatafarrogo ila ad-da'wati al-islamiyati ma'ar Rasulullah. Ingat aku jarin. Ma'a Rasulullah. Fa aslama bida'watihi kathirun minal arabi alladzina i'tazza
bihimul islami Islamu. bihimul islamu. Nah, itu i'taza al-islamu bihim gitu ya. Cuma dibalik harfu jarinnya sama domirnya didahulukan. Oke. Terus lanjut Kak Usman. Kang Utsmanu bin Affanu Bin Affani. bin Affani wa Zubair bin Awam wa Abdurrahman bin Wa Abdirrahmani bin Auf wa Sa'ad ya. bin Abi Waqqas wa Talhah ibni Abdillah. Abdillah apa Ubaidillah? Oh iya, Ubaidillah. Ubaidillah. Oke, syukran Ustaz Mawan. Mudah-mudahan kamu jadi ustaz besar nanti ya. Oke, silakan. Al-an saubayinakum ala ma qad qara'a sahibukum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa kana bazzazan, wa kana dan telah ada siapa sahabat Abu Bakar itu bazzazan adalah seorang pedagang. Jadi nggak cuma Rasulullah ternyata yang suka dagang. Ya, ternyata sahabat Abu Bakar pun ya itu adalah seorang pedagang dahulunya ya. Nah, dagang apa? Yutajiru fi thiyabi, yaitu jualan baju. Nah, jualan baju ya, tapi dagangnya beda sama Rasul. Kalau Rasul dagangnya sama bantuannya Siti Khadijah. Tapi kalau seandainya sahabat Abu Bakar dagangnya pribadi ya, jualan sendiri tanpa kerjasama dengan orang lain. Oke. Waqad balago ra'su malihi, dan benar-benar telah sampai. Waqad balago, dan benar-benar telah sampai apa ra'su malihi, harta kekayaannya. Ra'su malihi, harta kekayaannya sahabat Abu Bakar itu arba'ina alfa dirhamin, sebanyak arba'in. Ada yang tahu artinya arba'in apa? Arba apa arba? 4. Berarti kalau arba'in 40. Arba'ina alfa. Tapi arba'ina alfa 40.000 dirham. Ya. Nah, 40.000 dirham itu berapa Ustaz? Nih, aku tunjukin. Nah, 1 dirhamnya itu sama dengan, ya kalau dirupiahkan sebanyak 41.000 rupiah. Nah, sekarang 41.000 rupiah kita kali ya menjadi 1.000 dirham. Ya, tapi di sini adalah berapa? Arba'ina al 40 dirham. Berarti yang ada kalkulator, saya minta tolong di kalian mungkin ada kalkulatornya. Sekarang kita kalikan 41 dirham dikali 40.000. Ya, yang pintar matematika mungkin bisa bantu. 41 kali 40.000. Tuh, sebanyak 1.640.000.000 rupiah. Itu kekayaannya sahabat Abu Bakar ya ketika setelah beliau itu ya berusaha untuk berdagang. Ya, jadi 1 dirham silakan dicatat sama dengan 41.000 rupiah. Kemudian 41 rupiah dikali dengan 40.000 dirham, berarti sama dengan 1.640.000.000 rupiah. Ya, oke, kita lanjut. Jadi itu kekayaannya sahabat Abu Bakar. Wahwa, dan adapun sahabat Abu Bakar itu awwaluman aslama minar rijal, adalah orang yang pertama masuk Islam minar rijali, dari golongan laki-laki. Nah, jadi kalau nanti ada pertanyaan di ujian, siapakah ya laki-laki yang pertama kali masuk Islam? Jawabannya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Wasur'an, dan dengan cepatnya, mata rokat tijarah, beliau meninggalkan ya usahanya itu. Jadi setelah mengenal Nabi Muhammad, setelah Islam itu sudah mulai ya muncul ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan sama sahabat Abu Bakar?
ya beliau tinggalkan usahanya. Nah, ba'da islamihi, setelah beliau masuk Islam, ya setelah masuk Islam bertemu dengan Nabi, ya akhirnya beliau tinggalkan usahanya, dagangannya itu untuk apa? Liyatafarragha ila da'watil islamiyah, ya untuk mengisi waktunya, ya dari awal, ya dari setiap harinya ila da'watil islamiyah ma'a Rasulillah, untuk berdakwah, mengajak orang-orang untuk masuk Islam ma'a Rasulillah, dengan menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya gitu. Jadi Bapak begitu cintanya sahabat Abu Bakar terhadap Rasulullah, terhadap agama Islam, beliau sampai meninggalkan usahanya itu, ya jualannya ditinggalkan. Oke. Wahua mana? Fa'aslama bidakwatihi. Nah, akhirnya setelah sahabat Abu Bakar masuk Islam, aslama, telah masuk Islam, bidakwatihi, dengan dakwahnya sahabat Abu Bakar, siapa? Katsirun minal Arab, yaitu banyak dari orang-orang Arab, allazina, yang mana mereka i'tazza, ya membuat bangga, bihim, terhadap mereka, apa? Al-Islam, yaitu agama Islam. Jadi orang-orang di sini yang nanti kita akan sebutkan, yang mereka akan menjadikan agama Islam itu menjadi berkembang. Yang pertama adalah Utsman bin Affan, subhanallah. Jadi sahabat Utsman bin Affan itu masuknya Islamnya karena dakwanya siapa? Sahabat Abu Bakar. Kemudian yang kedua adalah Zubair bin Awam, sahabat Zubair. Kemudian yang ketiga adalah Abdurrahman bin Auf, ya sahabat Nabi juga, masuk Islamnya karena siapa? Karena sahabat Abu Bakar. Kemudian selanjutnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang terakhir adalah Talhah bin Ubaidillah. Jadi ada berapa orang di sini? Ada berapa orang dari golongan laki-laki yang masuk Islam karena sahabat Abu Bakar? 5. Nah, ada khamsah. Oke, sekarang kita lanjut di halaman berikutnya. Silakan Ustaz minta untuk Fakih. Assalamualaikum Muhammad Fakih. Ustaz Fakih akan membacakan harokatnya, ya, membacakan harokatnya di paragraf yang pertama. Wa kana imanuhu. Tafadhol Ustaz. Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa kana imanuhu bir rasuli syadidan. Syadidan. Bedanya kamu baca Quran sama baca kitab. Kalau baca Quran kamu nggak baca itu, ya. Kalau baca lupa. Buat gitu ya. Gitu. Ini Ustaz Fakih ngaji Quran sama teman-temannya. Nah, itu kalau baca Quran kamu betul bacanya syadida gitu kan ya. Tapi kalau baca kitab itu harus jelas, ya, fathahnya, kasrohnya, domahnya, fathatainnya, domatainnya, kasrotainnya. Ya, paham ya Ustaz ya? Yes, Ustaz. Silakan, tafadhol. Idza kana sadiqihi fi Sadiquhu fi sabahu wa kana rafiquhu indaha hajara ilal Madinah. Indama hajara ilal Madinati. Ya, ilang hujarin ya. Kalau harfu jarin itu pasti isim setelahnya itu harus berharokat kasrah. Wa huwal ma'na biqaulihi ta'ala in tansurullah. Kalau seandainya ketemu ayat Quran di kitab, maka wajib baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tansurullah faqad nasrallahu iz akhrajahul alladzina kafaru sani isnaini
izhuma fil goru iz yaqulu Filgori, filgori, gori gori iz yaqulu lisahabihi bisahibihi, lisahibihi la tahzan innallaha ma'ana. oke, Surat At-Taubah. oke. Sip, cukup sampai situ, Ustaz. Ya, Oke, Ustaz. sekarang mau dijelasin dulu nih sekarang. Oke, syukran Ustaz Fakih. Sekarang ya al-an saubayyin lakum. Sekarang saya akan jelaskan apa yang sudah dibacakan oleh Ustaz Fakih. Oke. Wa kana imanuhu bi rasuli syadidan wa kana, dan telah ada siapa sahabat Abu Bakar, imanuhu yaitu iman. Apa iman? Kepercayaan. Ya, kepercayaannya sahabat Abu Bakar bi rasuli syadidan. Sangatlah kuat. Itu maksudnya syadid di sini artinya adalah kuat. Iskana sodikuhu fi sobahu. Ya, jadi ternyata sahabat Abu Bakar itu sodikuhu fi sobah, teman masa kecilnya Rasulullah. Oleh karenanya judul pada tema hari ini yaitu keterdekatan atau kedekatan Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar. Seberapa dekat sih sahabat Abu Bakar dengan Rasulullah? Nah, sekarang kita tahu dari kitab ini bahwasanya sahabat Abu Bakar adalah teman dekatnya, teman kecilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakana, dan telah ada siapa sahabat Abu Bakar, rafiquhu, yaitu pendampingnya atau sahabatnya, inda mahajar ilal madinati, ketika ya sahabat Abu Bakar hijrah bersama Rasul ilal madinati, ke kota Madinah. Ya, itu sampai akhirnya apa? Ketika hijrah ke kota Madinah, apa yang terjadi? Ada yang tahu? Sebelum sampai ke kota Madinah, Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar mampir di gua apa namanya? Gua Sur. Gua Sur, ya bukan gua Hiro, ya. Ada dua gua nih. Gua Hiro itu Rasulullah menerima wahyu pertama, ketemu sama malaikat Jibril. Tapi kalau gua Sur itu tempat sembunyinya Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar. Maka nanti ya mudah-mudahan kita semua nanti haji dan umroh. Nanti ketika haji sama umroh, jangan lupa untuk mampir di Gua Sur. Ya, Gua Sur nanti kamu bakal ketemu sama burung-burung, banyak sekali burung dara di sana. Ya, jangankan di Gua Sur, di apa namanya, di dekat Masjidil Haram banyak sekali burung dara. Tapi anehnya kenapa burung daranya itu nggak ngeluarin kotoran, tapi nggak ngeluarin kotoran di lantai masjid. Subhanallah. Ya, itulah kekuasaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika sahabat Abu Bakar ya dengan Rasulullah ingin hijrah ke kota Madinah, dikejar sama orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi, ya akhirnya bersembunyi dulu di gua, namanya Gua Sur. Nah, Gua Sur di sini Rasulullah akhirnya ngumpet ya dengan kekuasaan Allah, dengan mukjizatnya Nabi, akhirnya Allah bantu dengan pasukan apa? Ya, dua pasukan. Pertama pasukan burung merpati yang hinggap atau bikin sarang di pintu gua dan bertelur ya. Kemudian yang kedua adalah laba-laba. Nah, jadi laba-laba ya jangan salah, laba-laba itu penolong Rasul juga, tentaranya Allah. Ya kan, jangan sembarangan kamu bunuh laba-laba ya. Apalagi rumahnya kamu usir, itu jangan ya. Itu karena juga itu adalah salah satu yang membantu Rasul ketika hijrah. Akhirnya dengan izin Allah laba-laba bikin apa? Bikin sarang. Rasulullah udah masuk sama sahabat Abu Bakar, kemudian apa? Ya, laba-labanya bikin sarang. Akhirnya ketika pasukan kafir Quraisy melihat pintu gua seperti itu, yang ada di pikiran apa? Nggak mungkin lah, masa sarang laba-laba masih bagus, masih baru begini, ada orang terobos masuk, ya kan? Tapi kalau ada orang terobos masuk pasti ketahuan, gitu ya. Nah, akhirnya apa? Berhasillah Nabi bersembunyi dengan sahabat Abu Bakar di gua Hira. Nah, singkat cerita apa di sini? Ya, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, ketika itu turunlah ayat ini surat At-Taubah, ya, yang artinya kita akan bahas ini, ya, illa tansuru faqad nasrahullah, artinya kalau kamu tidak menolongnya, ya, wahai Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, gitu. Yaitu ketika orang-orang kafir yang musyrikin Mekah mengeluarkan mereka ingin membunuh Nabi,
Ya, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Gua di sini adalah gua Sur. Di waktu dia berkata kepada temannya, akhirnya Nabi bilang, ya ketika itu sahabat Abu Bakar apa? Ketakutan. Dia sampai menggigil. Yang namanya panas dingin itu kerasa di situ. Sahabat Abu Bakar ketakutan. Takut apa? Takut ditangkap sama kafir Quraisy terus dibunuh. Ya, Nabi dan sahabat Abu Bakar. Akhirnya Nabi bilang apa? La tahzan. Apa artinya la tahzan? Jangan takut. Jangan takut. Jangan sedih. Nggak usah khawatir, sahabat Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu sama kita. Ya, karena Allah akan menolong kita. Ya, maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Nabi Muhammad. Ya, di sini la tahzan innallaha ma'ana. Maka Allah berikan ketenangan. Itu dengan apa? Pasukan-pasukannya Allah Subhanahu wa taala. Itu burung dara dan juga laba-laba itu. Sehingga mereka tidak bisa melihatnya. Nggak bisa melihat Nabi dan Abu Bakar ada di dalam gua. Subhanallah. Ya, dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Kalimat di sini adalah kekuasaannya Allah. Ya, bahwa manusia kecil, nggak bisa apa-apa. Kalau Allah sudah bilang kun fayakun, jadi. Allah maha perkasa, lagi maha bijaksana. Jadi kalau kalian sekarang saat ini yang perlu kita ambil dari cerita Nabi Muhammad dengan sahabat Abu Bakar, ya kalau kita seandainya ada dalam keadaan seperti mereka, apa yang kita harus lakukan? Ya kita harus minta tolong sama Allah, ya gitu. Kalau perlu kalian baca ayat ini, baca illa tansuruhu faqad nasarahullah. Insyaallah kalau kalian amalkan ayat ini, kalian baca ketika kalian sedang dalam keadaan susah, keadaan yang sulit, misalnya ya ada yang dakwah nanti pergi, tiba-tiba dakwahnya ke suatu tempat pulau terpencil. Kemudian perlu yang namanya naik apa tuh? Naik perahu. Ternyata perahunya apa? Bocor atau perahunya nyasar, kagak tahu arahnya di mana. Maka baca ayat ini. Insya Allah nanti ditolong sama Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu ya ceritanya ya. Itu sampai akhirnya apa? Nanti ada ceritanya. Sahabat Abu Bakar sudah sudah mulai reda, mulai enggak takut. Tiba-tiba kakinya digigit sama kalajengking. Subhanallah. Ya. Kakinya digigit sama kalajengking. Kenapa? Gara-gara di lubang namanya gua. Ya, karena gua itu pasti kan ada apa tuh? Hewan-hewan ya, ular, ya, kemudian kalajengking, kelapa kan banyak, apalagi di padang pasir. Nah, akhirnya karena khawatir nanti hewan-hewan itu menggigit Nabi, akhirnya apa? Sama sahabat Abu Bakar, ya, sahabat Abu Bakar memasukkan jari-jari tangannya dan jari-jari kakinya itu ke lubang-lubang itu. Supaya hewan-hewan itu nggak keluar. Ya, karena jari kakinya dimasukkan ke lubang itu, akhirnya akan digigit sama kalajengking. Akhirnya itu sahabat Abu Bakar nggak langsung ngomong ke Rasul, ya, tapi Rasul melihat sahabat Abu Bakar nangis. Akhirnya tanya sama Rasul, ya, wahai sahabat Abu Bakar, kenapa engkau nangis? Ya, akhirnya setelah itu baru sahabat Abu Bakar ngomong, kakiku digigit sama kalajengking Rasul. Ya, akhirnya diambil kakinya sahabat Abu Bakar, kemudian dengan ludahnya Nabi, Masya Allah, Subhanallah, ya, rasa sakitnya langsung hilang. Ya, rasa sakitnya langsung hilang. Gak sakit lagi sahabat Abu Bakar itu. Ya, merasakan sakitnya digigit. Misalnya itu langsung hilang. Subhanallah, itu ludahnya Rasul. Ya. Ya, jangan coba-coba pakai ludah kamu ya, nggak sembuh-sembuh ya. Gitu. Itulah cerita singkat tentang cerita keterikatan sahabat Abu Bakar dengan Rasulullah. Maka kuburannya sahabat Abu Bakar pun itu dekat dengan Rasulullah di Masjid Nabawi. Ya, mudah-mudahan nanti kita diberi kesempatan ya untuk berziarah ke makamnya Nabi Muhammad SAW di Madinah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, awalan istaqor ar-rasul fil Madinah wallahu a'lam bissawab. Ya, kita akhiri kegiatan belajar ini karena waktunya juga sudah habis. Setelah ini kalian akan melanjutkan pembelajaran di di akhlak tasawuf. Nanti di GCR sudah tersiapkan materinya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari cerita sahabat Abu Bakar ini bisa menjadi motivasi kita semua untuk sama-sama cinta sama Nabi, cinta sama sahabat Nabi. Jangan sampai kita benci sama sahabat Nabi karena mereka itu sangat dekat jaraknya dengan Rasulullah.
Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Cukup sekian. Jika nanti ada pertanyaan silahkan nanti tanyakan via WA. Ya insya Allah nanti kalau saya tahu akan bantu jawab. Sekian dari Ustadz. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.